Baik, perkenalkan nama saya David Trimadani. Saya akan memaparkan tentang analisis degradasi das dan paradigma konservasi dalam studi kasus perubahan tata guna lahan dan keseimbangan hidrologi. Tujuan kegiatan analisis yaitu yang pertama, identifikasi, konektivitas, dan solusi. Mampu mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan dampak degradasi das secara akurat, dan menjelaskan kaitan konservasi dengan ketahanan air, pangan, dan pengendalian banjir. Untuk solusi, ayo merumuskan solusi konservasi terpadu berbasis paradigma baru pengelolaan das. Untuk konteks studi kasus yaitu transformasi dalam 15 tahun terakhir, yaitu pada bagian hulu, hutan menjadi pertanian semusim di lereng curam tanpa terasering. Untuk bagian tengah, kebun dan sawah berubah menjadi permukiman dan infrastruktur jalan. Pada bagian hilir, kepadatan aktivitas di sempadan sungai dan bangunan liar. Berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Degradasi das termanifestasi dalam berbagai bentuk kerusakan fisik dan fungsi lingkungan. Yang pertama yaitu erosi tinggi di hulu akibat lereng curam, peningkatan sedimentasi di waduk, berkurangnya daerah resapan air atau infiltrasi, kemudian debit air menurun drastis saat kemarau, dan peningkatan limpasan permukaan atau runoff. Selanjutnya analisis penyebab degradasi. Yang pertama pada bagian hulu, deforestasi pada hulu dengan pengalihan hutan menjadi lahan pertanian tanpa teknik konservasi atau terasering yang memicu erosi hebat. Pada bagian urbanisasi tengah yaitu betonisasi lahan, menurunkan kapasitas infiltrasi tanah, mempercepat air menuju sungai. Selanjutnya yaitu okupasi hilir dengan pemanfaat sempadan sungai, mempersempit ruang aliran, dan meningkatkan risiko luapan banjir. Dampak pada ketahanan air yaitu pada saat banjir, yaitu limpasan permukaan tinggi karena air tidak meresap ke tanah. Selanjutnya pada waktu kekeringan saat kemarau, cadangan air tanah atau baseload menipis akibat infiltrasi tanah yang rendah. Degradasi daerah aliran sungai menghancurkan siklus hidrologi, menciptakan siklus kelebihan dan kekurangan air. Kaitan dengan ketahanan pangan, yaitu penurunan kesuburan atau erosi, menghanyutkan lapisan tanah atas topsoil yang kaya nutrisi, kegagalan panen, ketidakstabilan ketersediaan air, banjir atau kekeringan yang mengganggu jadwal tanam. Untuk kerusakan infrastruktur, sedimentasi tinggi mendangkalkan jaringan irigasi pertanian. Kemudian kekeliruan fokus penanganan hilir, yaitu pemerintah melakukan normalisasi sungai di hilir, namun banjir tetap terjadi. Mengapa? Yaitu yang pertama, masalah utama berasal dari hulu, debit puncak yang tinggi, terus tanpa perbaikan di hulu, volume air yang turun tetap melampaui kapasitas sungai. Hanya menangani gejala, bukan akar penyebab penurunan resapan. Pergeseran paradigma konservasi dengan aspek yaitu fokus pada lokasi. Paradigma lama yaitu fokus pada satu titik, misal pada bagian hilir saja. Untuk paradigma baru atau terpadu itu menyeluruh konservasi dari hulu ke hilir. Untuk pendekatan, paradigma lama itu melalui pendekatan teknis dan fisik seperti normalisasi dan semenisasi.
Untuk paradigma baru, yaitu biofisik dan sosioekonomi. Kemudian untuk keterlibatan, paradigma lama sentralistik atau top-down. Paradigma baru itu berpartisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari paradigma konservasi yaitu untuk paradigma lama itu untuk pembuangan air secepat ke laut. Paradigma baru atau terpadu itu penahanan air atau infiltrasi dan retensi. Rekomendasi dan solusi strategis. Jadi untuk prioritas utama dengan rehabilitasi pada bagian hulu, reboisasi, dan penerapan terasering yang baik. Kemudian pengendalian alih fungsi lahan hutan, pembangunan sumur resapan dan embung, penertiban sempadan sungai secara konsisten, dan penerapan drainase ramah lingkungan atau ekodrainase. Peran pemangku kepentingan bagi pemerintah yaitu membuat kebijakan tata ruang, pengawasan ketat, dan infrastruktur konservasi. Pada masyarakat, menjaga lahan milik, menerapkan praktik konservasi, dan menjaga kebersihan sungai. Pada dunia usaha, peran itu untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan dan CSR untuk rehabilitasi das. Pada kesimpulan ini, yaitu degradasi das akibat perubahan tata guna lahan yang dapat terkendali memicu krisis hidrologi dengan multidimensi. Penanganan harus bergeser ke paradigma baru, pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir dengan prioritas rehabilitasi hulu untuk menjamin ketahanan air dan pangan yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.